Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang janda yang bernama Adele. Setelah diceraikan oleh suaminya, kini Adele hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Henry. Diketahui mereka bertahan hidup dengan bermodalkan sisa tabungan Adele. Sedangkan mantan suami Adele kini sudah kawin lagi dan mempunyai keluarga baru. Karena sudah kawin lagi, mantan suami Adele sama sekali tak bertanggung jawab atas anaknya dengan Adele, yaitu Henry. Henry yang tidak mau membuat ibunya terus bersedih, sesekali Henry berusaha menghibur dengan memberikannya sebuah kertas kupon, yang mana si ibu bisa memilih dan menyuruh Henry melakukan apa saja yang diinginkan oleh sang ibu, seperti memijat, menemani menonton bioskop, atau membawa ibunya ke tempat dansa. Hal tersebut dilakukan Henry agar si ibu tidak merasa kesepian. Namun walaupun begitu, sepertinya si ibu masih belum bisa melupakan trauma yang ia alami setelah ditinggal oleh mantan suaminya. Suatu hari, Henry dan sang ibu pergi ke supermarket untuk membeli baju lebaran. Saat si ibu sedang memilih-milih baju untuk Henry, Henry meminta izin untuk melihat komik keluaran terbaru yang terpajang di sana. Si ibu mengizinkannya, asalkan Henry tidak berkeliaran terlalu jauh. Ketika Henry sedang melihat-lihat komik tersebut, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria dengan luka tusuk di perutnya. Henry yang polos mencoba memberitahu kalau perut si pria itu terluka. Si pria menjawab kalau ia sudah tahu, dan karena itu si pria meminta tolong kepada Henry untuk mengobati lukanya. Si pria juga bertanya dengan siapakah Henry datang ke sini. Henry pun menjawab kalau ia datang bersama ibunya. Dengan begitu, Henry pun membawa pria tersebut untuk bertemu langsung dengan ibunya. Di sini si pria mengatakan kalau ia sekarang sedang membutuhkan pertolongan. Si pria juga mengenalkan dirinya dengan nama Frank. Melihat anaknya membawa pria tak dikenal, lantas Adele pun menjadi ketakutan. Takut anaknya diapa-apakan, Adele dengan terpaksa segera membayar belanjaannya lalu pulang dengan membawa Frank. Adele terpaksa mengajak Frank karena ia sedikit kasihan melihat Frank yang terluka dan sepertinya sangat membutuhkan pertolongan. Di tengah perjalanan tidak ada percakapan sama sekali karena Adele dan Henry tampak gelisah dengan kehadiran Frank. Sesampainya di rumah, saat mereka melihat TV, kebetulan tersiar berita yang menunjukkan wajah Frank. Pada akhirnya, Frank sedikit menjelaskan kalau sebenarnya ia baru saja kabur dari rumah sakit. Namun bukan rumah sakit pada umumnya, melainkan rumah sakit penjara. Artinya, Frank ini adalah narapidana yang sedang kabur. Adele dan Henry yang mendengarnya menjadi semakin ketakutan, tetapi mereka hanya bisa diam. Di sini, Frank mengatakan kalau ia hanya ingin menumpang di rumah ini selama 1 hari karena sebelumnya kaki Frank terkilir diakibatkan jatuh dari lantai 2 saat mencoba kabur. Frank juga berjanji tidak akan macam-macam kepada mereka asalkan mereka mau merahasiakan keberadaan Frank di sini. Mendengar hal tersebut, dengan berat hati Adele akhirnya mengizinkan Frank untuk menginap di rumahnya asalkan ada jaminan kalau Frank tidak akan menyakiti mereka. Frank menjawab kalau ia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Namun selama ini Frank tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian demi membuat seolah-olah hal ini adalah penculikan, Frank meminta izin kepada Adele untuk mengikat tubuh Adele ke kursi, yaitu agar Adele tidak disalahkan jika sewaktu-waktu polisi datang. Lalu beberapa saat kemudian, Frank mencuci daging yang ada di kulkas dengan niat untuk menyiapkan makanan. Melihat keahlian Frank dalam memasak, Adele dan Henry seketika kagum kepada Frank karena kelihayannya seperti Chef Juna. Kemudian mereka pun menyantap makanan tersebut bersama-sama. Dan Frank tidak lupa menyuapi Adele dengan lembut agar mereka sadar kalau Frank tidak seburuk seperti yang mereka kira. Malam harinya, Frank yang merasa kondisi di luar sudah aman, ia pun melepaskan Adele dari ikatannya. Karena Frank juga tidak tega melihat Adele terus diikat.
Kemudian Frank mempersilahkan Adele dan Henry untuk beristirahat. Adele dan Henry tidur di kamarnya masing-masing, sementara Frank lebih memilih tidur di sofa. Keesokan harinya, saat pagi hari, ternyata Frank sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Sambil menyantap makanan itu, Henry terus melihat ke koran yang memberitakan Frank sedang dicari polisi. Frank yang menyadarinya, ia pun menjelaskan kepada Henry agar tidak percaya kepada media, karena media selalu melebih-lebihkan dengan 10% fakta dan 90%-nya kebohongan. Tak lama, Adele yang baru saja mandi pun datang dan bersiap untuk makan bersama. Di sini Frank bertanya kepada Adele kapan keberangkatan kereta dari sini ke Kanada. Sayangnya Adele tidak mengetahui keberangkatan kereta tersebut. Breakfast? Seusai makan bersama, Frank mulai beraktivitas dengan menyelesaikan pekerjaan rumah laki-laki, karena Adele yang seorang janda tak mungkin bisa mengerjakannya, seperti menambal tembok yang sudah mulai keropos serta memperbaiki mobil Adele. Bukan hanya itu, Frank juga mengajari Henry cara bermain baseball yang benar. Setelah melihat Frank bekerja seharian, Adele akhirnya sadar kalau Frank ini memang bukan orang jahat yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele pun terlihat bersedia menjahitkan celana Frank yang sobek. Di sini, Frank tak sengaja melihat luka di kaki Adele. Lantas ia pun bertanya, dari mana luka ini Adele dapatkan? Adele menceritakan kalau luka itu ia dapatkan setelah Adele terjatuh saat sedang latihan berdansa. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan Frank segera menyandera Adele lalu menyuruh Henry berbohong dengan mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Ternyata yang datang ke sana adalah tetangganya sambil membawa seember buah persik. Si tetangga bertanya di mana ibu Henry sekarang. Henry pun menjawab kalau ibunya sedang pergi ke pasar. Mendengar hal itu, si tetangga memberitahu bahwa kemarin ada narapidana kabur ke komplek mereka, sehingga Henry dan Adele harus lebih berhati-hati. Kemudian si tetangga memberikan buah persik yang ia bawa, karena kebetulan ia baru saja memanen buah persik. Setelah menutup pintu dan melihat tetangganya telah pergi, Henry langsung memberitahu Frank kalau semuanya sudah aman. Frank yang melihat buah persik tersebut, ia pun mengatakan kalau buah ini cukup baik. Namun sayangnya, buahnya sudah terlalu matang sehingga tidak mungkin bisa dihabiskan dalam beberapa hari ke depan. Di sini, Frank meminta izin kepada Adele untuk membuat kue pie menggunakan buah persik tersebut. Setelah Adele mengizinkannya, Frank pun segera mengajak Adele dan Henry untuk ikut membantu sambil mengajari mereka bagaimana cara membuat kue pie yang enak. Mulai dari cara memotong kulit buah persik, membuat adonan, hingga memberitahu takaran yang pas untuk membuat kue pie tersebut. Scatter a little tapioca like salt over an icy road. Cure for a soggy crust. You want it right on the verge of crumbling at any moment. And it's all about instinct. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat kue pie yang sangat enak dan mereka langsung menyantapnya. Terlihat Frank dan Adele kini mulai dekat, mengingat sosok seperti Frank lah yang sebenarnya Adele idam-idamkan selama ini daripada suaminya dulu. Di tengah kehangatan mereka, rupanya di luar banyak sekali polisi yang terus berkeliaran mencari keberadaan Frank. Di sini, Frank akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari rumah Adele. Apalagi sebelumnya Frank hanya meminta untuk tinggal 1 hari saja. Akan tetapi, Adele malah mencegah Frank sambil mengatakan kalau Frank bisa tinggal di sini beberapa hari lagi daripada Frank harus keluar tanpa tahu arah dan tujuan. Mendengar hal itu, Frank pun akhirnya bersedia tinggal di rumah Adele selama beberapa hari sambil memikirkan akan kemanakah Frank pergi.
Keesokan harinya, seperti biasa Frank selalu membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Bahkan Frank juga kembali membereskan pekerjaan rumah laki-laki seperti memotong kayu dan memperbaiki tangga. Bukan itu saja, Frank juga tidak lupa mengganti ban mobil Adele yang sudah gundul serta membersihkan dalam rumah yang tersumbat akibat dedaunan yang jatuh dari pohon. Hal-hal tersebutlah tentu membuat Adele semakin simpati kepada Frank. Siang itu, Henry disuruh untuk berbelanja bahan makanan ke toko langganan keluarga mereka. Sesampainya di sana, Henry langsung mencari barang-barang yang sudah ditulis di dalam kertas. Tak lama dari itu, Henry tak sengaja melihat seorang gadis seusianya yang mengajak Henry berbicara. Di sana, akhirnya mereka pun mengobrol dan diketahui gadis ini bernama Sarah. It's the perfect crime because you can't remember how you got it. Saat hendak pulang ke rumah, Henry dibuat sangat bahagia karena barusan ia sempat mengobrol dengan Sarah. Henry yang jingkrak-jingkrak kesenangan, ia sampai lupa mengunci pintu rumah. Hingga salah satu tetangganya tiba-tiba masuk ke dalam. Beruntung, Frank segera menahan Henry dan menyuruh Adele untuk menemui tetangganya tersebut. Ternyata si tetangga ingin menitipkan anaknya yang merupakan seorang disabilitas kepada Adele, dikarenakan si tetangga ada urusan keluar kota untuk beberapa waktu. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Adele bersedia menjaga anak si tetangga yang disabilitas tersebut sampai ibunya kembali. Walaupun begitu, Frank sama sekali tidak keberatan. Bahkan ia langsung berkenalan dengan anak itu. Kemudian Frank mengajak mereka bermain bisbol bersama. Terlihat Frank juga mengajari Adele bagaimana cara memukul bola yang benar. Adele tampak gugup, namun akhirnya ia pun bisa memukul bola tersebut. There you go. Setelah itu, mereka berkumpul di balkon rumah sambil bersantai ria. Hingga malam harinya, mereka menonton acara TV di ruang tamu. Terlihat berita di TV yang terus mengabarkan kalau narapidana bernama Frank masih belum juga ditemukan. Sampai tak lama dari itu, si tetangga kembali untuk mengambil anaknya dan Frank segera bersembunyi. Di sini, si anak mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah ini. Akan tetapi, karena si anak mempunyai keterbatasan sehingga ia tidak mampu mengatakannya dengan jelas. Hal tersebut malah membuat si tetangga merasa kalau anaknya ini cerewet dan malah menamparnya. Kemudian, si tetangga langsung membawa anaknya pulang. Keesokan harinya, Henry pun bersekolah. Di sana, ia kembali bertemu dengan Sarah. Mereka yang terus beranjak remaja mulai merasakan getaran cinta alias cinta monyet. Saat Henry di perpustakaan, ia duduk di dekat Sarah dan mulai mengobrol. Di sini, Sarah curhat mengenai ibunya yang selalu saja mengusir Sarah dari rumah ketika pacar ibunya datang. Mengetahui ibu Henry juga adalah seorang janda sama seperti ibunya Sarah, lantas Sarah bertanya apakah ibu Henry juga sama seperti itu. Henry menjawab kalau ibunya selalu murung semenjak cerai dengan sang ayah. Namun setelah menemukan seorang pria, si ibu sekarang tampak bahagia. Keesokan harinya, tiba-tiba ayah kandung Henry mengajak Henry untuk makan malam bersama dengan keluarga baru ayahnya. Mereka pergi ke restoran, dan di sini Henry tampak gugup ketika Henry disuruh ayahnya untuk berkenalan dengan saudara tirinya. Singkat cerita, setelah makan malam bersama, Henry kembali diantar pulang. Saat ia masuk ke dalam rumah, Henry tak sengaja melihat ibunya sedang asik berdansa bersama Frank. Menyadari putranya telah datang, si ibu langsung menghentikan dansanya. Dan di sini si ibu memberitahu mengenai rencana mereka. Ternyata si ibu dan Frank berencana akan pindah ke Kanada dan tinggal di sana. Terlihat kini Frank tampak bersih dikarenakan brewoknya sudah dicukur. Si ibu juga berharap kalau Henry akan betah tinggal di Kanada bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Henry pun tentu sangat mau dan ikut bahagia karena kebetulan Henry juga menyukai negara Kanada. I would never leave you.
Keesokan harinya, mereka mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa ke Kanada. Frank menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainan yang ia punya, dan Frank berjanji akan memberikan mainan baru untuk Henry di sana. Kemudian, Frank membantu Adele mengemasi barang-barang pribadi miliknya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Henry pergi dari rumah karena Henry ingin berpamitan dulu dengan Sarah. Setelah bertemu, mereka pun menghabiskan waktu bersama sebelum Henry pindah ke Kanada. Di sisi lain, Adele bercerita kepada Frank mengenai alasan dirinya dulu bercerai dengan mantan suaminya. Menurutnya, saat itu mantan suami Adele begitu kasar memperlakukan Adele dikarenakan Adele telat memiliki anak. Namun setelah ia melahirkan Henry, si suami malah kepincut dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut, Frank meyakinkan Adele kalau dirinya adalah orang yang bertanggung jawab yang siap menjaga Adele dan Henry sampai kapanpun. Kemudian, di sini Frank juga bercerita mengenai dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Ternyata Frank dulu dikambing hitamkan oleh kelompok gangsternya sendiri atas berbagai pembunuhan. Keesokan harinya, sebelum mereka benar-benar pergi, Henry menyempatkan mendatangi rumah ayah kandungnya, lalu menitipkan sebuah surat sebagai ucapan perpisahan. Lalu saat Henry akan kembali pulang, ia malah dihampiri oleh seorang polisi yang menawari Henry tumpangan. Henry pun sempat menolaknya, namun di sini si polisi tetap bersikukuh ingin mengantar Henry. Pada akhirnya, Henry pun terpaksa menumpang di mobil tersebut. School starts today, doesn't it? Sesampainya di rumah, Adele dibuat kaget setelah melihat putranya pulang bersama seorang polisi. Si polisi sempat melontarkan beberapa pertanyaan, dan untungnya Adele mampu menjawab semua pertanyaan itu. Si polisi yang melihat mereka akan pindah malah membantu Adele dulu mengangkuti barang-barang dari dalam rumah ke mobil. Sementara Frank sendiri bersembunyi di lantai atas. Thank you for your help. Pleasure. Setelah polisi itu pergi, Adele dan putranya menghampiri Frank. Dan Frank mengatakan kalau mereka harus segera pergi sekarang. Namun karena mereka membutuhkan uang dan semua sisa tabungan Adele ada di bank, Adele pun meminta Frank menunggu sebentar, sementara ia dan Henry akan mengambil semua tabungannya di bank. Nice to see you in here. Singkat waktu, sesampainya mereka di bank, teller di sana bertanya-tanya kenapa Adele ingin mengambil semua uang tabungannya. Adele mengatakan kalau mereka akan pindah keluar kota. Setelah mencairkan semua uang tabungannya, Adele dan putranya pun segera bergegas pulang. Sementara itu, Frank yang berada di rumah, ia dikagetkan dengan kedatangan tetangganya. Frank yang tidak sempat bersembunyi, ia pun beralasan kalau dirinya adalah seorang petugas yang diminta Adele untuk membereskan rumahnya. Walaupun si tetangga tampak percaya, Frank tetap khawatir kalau si tetangga sebetulnya tahu siapa Frank sebenarnya, karena Frank sendiri sering diberitakan oleh media. Tak lama, Adele dan Henry pun datang. Lalu mereka bergegas untuk pergi. Namun sayangnya, bersamaan dengan itu, para polisi ternyata sudah mengepung rumah Adele. Artinya, si tetangga sudah melaporkan tentang keberadaan Frank. Merasa sudah terpojok, Frank pun akhirnya mengikat Adele agar Adele tidak dianggap bersekongkol dengan Frank. Fine boy, Henry. Lalu kemudian Frank langsung menyerahkan diri kepada para polisi. Atas tindakannya itu, Frank dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena sudah melarikan diri dan ditambah 15 tahun penjara karena sudah menyekap Adele.
Ketika Frank sudah di penjara, Adele mencoba memberi kesaksian kepada hakim kalau Frank adalah orang baik dan sama sekali tidak pernah berniat mencelakainya. Namun karena hal itu, Frank malah dipindahkan ke penjara yang jauh dari kediaman rumah Adele. Bertahun-tahun Adele terus menunggu bebasnya Frank karena Adele sudah sangat mencintainya. Sementara itu, Henry yang kini mulai tumbuh dewasa, ia pun memutuskan untuk tinggal di rumah ayah kandungnya. Dan diketahui, Henry juga sekarang berpacaran dengan seorang wanita yang tak lain adalah Sarah. Singkat cerita, Henry kini sukses membangun berbagai restoran kue pie yang resepnya ia dapatkan dari Frank dulu. Henry yang tidak pernah melupakan Frank, ia pun sesekali mengirim surat kepada Frank yang kini masih mendekam di dalam penjara. Begitu juga dengan Frank yang sering menulis surat kepada Henry karena Frank sangat bangga dengan kesuksesan Henry sekarang. Dan setelah sekian lama, sejak cinta monyet berawal, Henry kini sudah menikahi pujaan hatinya, yaitu Sarah. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Frank bisa benar-benar bebas dari penjara setelah mendekam di jeruji besi selama 25 tahun. Saat ia akan keluar, ternyata di sana sudah ada Adele yang selama ini terus menunggu Frank walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Namun walaupun begitu, cinta mereka masih membara, bahkan mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Adios, kamsahamnida.